친구가 안녕하세요. 오랜만이에요, 친구. 제 이름은 와와요. Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube Wawajaf, masak sehat ala anak kos. Di video kali ini agak berbeda ya. Biasanya aku masak sendiri dengan porsi kecil, tapi kali ini karena lagi ada hajatan, jadi mau masak besar sekitar 70 porsi. Dan kali ini aku masaknya nggak sendirian. Ini rame banget di sini. Terus kokinya diambil alih oleh tetangga-tetangga aku yang udah baik banget bantuin masak seharian gitu. Sebenarnya ada beberapa menu, mungkin sekitar 7-8 menu gitu. Tapi semuanya gak bisa ke record karena masaknya secara bersamaan dalam satu waktu. Sementara kameraku cuma satu dan kameramennya aku sendiri, so it's impossible to get recording all of them. But hanya beberapa video saja yang berhasil ke record. So biar gak kepanjangan videonya, ini aku split menjadi beberapa part. And in this video I'm going to share an hour cooking with Jum menu start from preparation to the end. Di sini aku bakalan share ke kalian 1 jam masak santuy dengan 2 menu mulai dari persiapan sampai selesai. So, yuk langsung saja kita simak videonya berikut ini. Oke teman-teman, menu pertama yang akan dibuat ini adalah asam-asam buncis pedas manis, yang manisnya kurang lebih kayak aku lah. Bahan dan bumbu yang harus disiapkan adalah 3 kg buncis. Ini buncisnya dipotek bagian ujung-ujungnya dan jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Kemudian tiriskan sebentar untuk mengurangi air yang menempel setelah dicuci tadi ya. Selanjutnya potong buncis menjadi beberapa bagian, kurang lebih 2 ruas jari telunjuk ya, atau sekitar 4 cm. Dan pada masing-masing potongan, bagian tengahnya dibelah seperti ini ya, mungkin sekitar 3 cm lah, supaya pada saat memasaknya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam. For your information teman-teman, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Food Weight, dalam 100 gram buncis, bagian buncis yang dapat dikonsumsi atau food edible-nya itu hanya sekitar 90%, yang mana di dalamnya itu terdapat beberapa kandungan nutrisi seperti energi sebesar 35 kilokalori, protein sebesar 2,4 gram, lemak 0,2 gram, karbohidrat 7,7 gram, kemudian ada juga kalsium sebesar 65 mg, fosfor sebesar 44 mg, dan juga ada zat besi sebesar 1 mg. Selain itu juga terdapat beberapa kandungan vitamin seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin C. Nah, itu beberapa informasi terkait dengan buncis ya teman-teman. Nah, kalau tadi kita udah tahu kandungan nutrisi dari buncis, sekarang kita mesti tahu nih manfaat buncis bagi kesehatan. Dari artikel yang aku baca dari hellosehat.com, manfaat buncis bagi kesehatan, ya ini tentunya sudah berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan ya teman-teman. Nah, berikut manfaat buncis yang perlu kita ketahui nih. Nah, yang pertama, buncis ini dapat meningkatkan kesuburan wanita ya. Jadi karena kandungan zat besi dalam buncis cukup tinggi, maka sangat baik bagi mereka yang ingin promil ya, program hamil ya. Kemudian yang kedua adalah menjaga kesehatan jantung. Berikutnya adalah untuk memperkuat tulang. Buncis ini juga dapat menjaga kesehatan janin ya teman-teman. Dan yang kelima adalah untuk meredakan depresi, dapat juga untuk menurunkan berat badan. Kemudian buncis juga dapat menjaga kesehatan pencernaan ya, karena tentunya buncis mengandung serat yang tinggi ya. Selanjutnya siapkan wortel kurang lebih 1 kg. Potong menjadi beberapa bagian, lalu potong berbentuk persegi panjang ya. Selanjutnya nih, buat yang belum tahu kandungan nutrisi dari wortel atau yang mungkin tidak suka makan wortel, harus tahu nih ya. Nah, jadi kandungan paling banyak pada wortel itu adalah air dan karbohidrat teman-teman. Wortel sedikit mengandung lemak dan protein, namun kaya akan vitamin. Salah satunya adalah vitamin A atau vitamin A ya, dalam bentuk beta karotin. Nah, kandungan vitamin lain yang ada dalam wortel ini antara lain yang pertama ada biotin. Nah, biotin ini merupakan salah satu vitamin B yang sangat berperan penting dalam metabolisme lemak dan protein. Ini cocok banget buat kalian yang
mau diet ya, bisa makan wortel. Kemudian ada juga vitamin K1. Nah, vitamin K1 ini juga dikenal sebagai phylloquinone. Jadi penting sekali untuk pembekuan darah dan dapat menjaga kesehatan tulang. Jadi lansia pun juga wajib ya, disarankan untuk makan wortel karena bagus untuk tulang. Berikutnya ada vitamin B6. Nah, vitamin B6 ini bersama dengan jenis vitamin B yang lain sangat berperan dalam mengubah makanan menjadi energi. Berikutnya ada kalium. Kalium ini merupakan mineral penting dalam membantu berbagai fungsi tubuh sebagai sumber tenaga dan kekuatan otot, juga sebagai nutrisi bagi jantung ya. Kemudian juga membantu mengendalikan tekanan darah. Nah, terus manfaat mengkonsumsi wortel itu sendiri apa? Nah, manfaatnya adalah karena kandungan vitamin A pada wortel sangat baik untuk kesehatan mata, maka dari itu mengkonsumsi wortel sangat disarankan khususnya bagi orang yang mengalami rabun senja atau buta malam hari ya. Memberikan wortel pada anak sejak dini juga merupakan langkah yang baik untuk mencegah rabun senja. Di samping itu, manfaat wortel lainnya bagi kesehatan juga bisa dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan kanker ya, karena wortel kaya akan karotin sehingga efektif dalam perlindungan terhadap beberapa jenis kanker, baik kanker prostat, kanker usus besar, maupun kanker perut. Nah, kemudian wortel dapat juga mengurangi tingkat kolesterol tinggi yang menjadi faktor risiko penyakit jantung. Wah, ini bagus banget buat mereka yang mau mencegah terjadinya penyakit jantung ya. Berikutnya dapat menurunkan berat badan karena dapat mengenyangkan sehingga mengurangi asupan kalori pada makanan berikutnya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, wortel ini menjadi nutrisi yang baik untuk asupan mereka yang mau diet atau yang sedang diet. Kemudian berikutnya, wortel juga dapat membantu mengobati cacingan dengan mendorong cacing parasit keluar dari usus. Ya, ini dikarenakan kandungan serat dalam wortel itu cukup tinggi. Ini wortel yang sudah selesai dipotong-potong persegi panjang tadi ya. Selanjutnya kita sisihkan dulu wortelnya ini dan kita tengok dulu bumbu-bumbu yang perlu disiapkan. Ini bakalan dieksekusi oleh tangan yang lain lagi nih. Oke, ini bumbu yang pertama kita perlu setengah kilo cabai hijau dan setengah kilo cabai keriting ya. Ini nanti cabainya kita potong-potong juga. Ini sebagian cabai keritingnya juga sudah dipotong. Cabai keritingnya ini cukup dipotong memanjang sekitar 1 cm aja ya. Tidak perlu dipotong serong atau bentuk yang lain. Cukup dipotong memanjang saja. Mungkin satu cabai bisa jadi 3 atau 4 bagian ya. Selanjutnya kita siapkan juga 1/4 kg cabai rawit. Ini juga cukup dipotong menjadi 2 atau 3 bagian saja ya. Dipotong memanjang seperti cabai keriting tadi. Berikutnya kita siapkan setengah kilogram bawang merah dan setengah kilogram bawang putih. Ini bawang merah dan bawang putihnya sudah dikupas dan dicuci bersih ya.
Kemudian iris tipis bawang merah dan bawang putihnya. Ini ngirisnya random aja ya. Bawang putih dulu, kemudian baru bawang merah, atau sebaliknya juga boleh. Atau mau diiris bawang putih semuanya dulu sampai selesai dan lanjutkan bawang merah juga nggak apa-apa. Suka-suka. Oh ya, ini cabai hijaunya yang tadi juga sudah dipotong memanjang menjadi beberapa bagian ya. Tadi nggak sempat record, jadi aku tunjukkan sekalian di sini ya. Ya, tangannya ya. Nah, Selanjutnya kita siapkan 2 buah tomat besar, lalu iris tipis seperti ini ya. Tomat ini akan menambah kesegaran dari sayur buncisnya ya. Ini tadi sepertinya ngiris cabai rawitnya dirasa kurang, jadi ini kita tambahkan sedikit lagi cabai rawitnya supaya pedasnya lebih terasa ya. Ini juga kita siapkan beberapa batang asam jawa yang masih mentah, kira-kira hanya butuh sekitar 3 buah saja ya. Ini cukup dikerok aja bagian kulit luarnya, atau bisa juga dikupas kalau memang bisa dikupas. Enten sih. Berikutnya kita butuh 1 batang jahe ukuran sedang, kemudian digeprek sampai memar ya. rapiane apa? Lho wis nek piane dhewe. Ora salah. Lah ya ora salah ane. Selain jahe, kita juga butuh 2 batang laos ukuran sedang. Geprek sampai memar juga supaya lebih terasa ya laosnya. Jadi tujuan jahe dan laosnya ini digeprek supaya aromanya lebih keluar ketika kita menumisnya dan dicampurkan dengan bumbu-bumbu yang lain ya.
saking loro ya. Anu ya loro sapa. Laos niku tuh. Ya ki wis jae wis. Kurang apa mboten laos deh. Sampai malih deh. Sing dek nah. Laos kok niku. Ini kula sing ya. Ini batang laos yang kedua yang juga perlu dikeprek lagi ya. Ini kroso. Ini bumbu-bumbu yang telah kita siapkan tadi ya. Ada bawang yang sudah diiris, bawang merah, bawang putih, ada cabai-cabainya tadi, cabai hijau, cabai rawit, kemudian ada cabai keriting juga, kemudian ada jahe dan juga laos juga sudah siap, sudah dikeprek ya. Dan ada asam jawa juga. Oke, udah siap semuanya. Sekarang kita eksekusi dulu. Iya ta, anak endok ta. Ini kita tumis dulu bawang-bawangnya, bawang merah, bawang putih, kemudian cabai-cabiannya ya. Ini ditumis dengan menggunakan minyak secukupnya aja. Ini kita aduk-aduk ya. Ini kalau orang Jawa bilang digongso. Dan kita masukkan juga jahe dan laosnya. Ini kita tumis sampai cabenya layu ya. Lalu aduk sebentar supaya bumbunya tidak gosong ya. Berikutnya masukkan beberapa lembar daun salam. Ini kebetulan daun salamnya kering, tapi nggak apa-apa, tetap bisa mengeluarkan aroma. Tumis bumbu-bumbu ini sampai benar-benar matang dan wangi ya. Kalau dirasa bumbunya sudah matang, next step masukkan potongan wortelnya. Tumis hingga wortelnya layu ya. Jangan lupa masukkan irisan tomat. Aduk dan tumis kembali hingga wortelnya layu. Jangan lupa sesekali sambil diaduk supaya wortelnya bisa layu secara merata ya. Ini wortelnya sudah mulai layu. Selanjutnya kita masukkan buncis yang sudah dipotong-potong tadi, semuanya ya, ke dalam wajan. Dan ini harus diaduk-aduk terus sampai buncisnya benar-benar matang ya.
Diaduk-aduk aja seperti ini ya, supaya matangnya bisa merata. Nanti kita tunggu sampai buncisnya kehijauan, itu menandakan buncisnya sudah mulai layu ya. Orang gak santan kayak gitu. Ini jangan lupa. Baik piran ngono. Ini di sini ki ya ora ngambil. Aduh nandingin kali. Lah hasil. Aduh nek kali. Nah, kuat ya. Apa matang lah enggak. Apa dulu nek. Di ayam di. Tapi banyak kok masak ini. Teman-teman. Nah, kalau buncisnya udah mulai layu seperti ini, kita tambahkan air secukupnya. Ini kurang lebih kita tambahkan 1-2 liter air. Kalau mau lebih banyak kuah, bisa ditambahkan lagi airnya, sesuaikan dengan selera ya. Ini kita biarkan, kita tunggu hingga airnya mendidih. Selanjutnya kita tambahkan bumbu-bumbu yang lain seperti kaldu bubuk. Ini kita tambahkan penyedap rasa. Aduk sebentar. Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok garam. Nanti bisa di-adjust ya kalau misalkan kurang asin. Kemudian kita tambahkan juga sekitar 2-3 sendok gula pasir. Kemudian ini kita tambahkan juga kecap manis secukupnya. Ini boleh sambil diaduk-aduk seperti ini ya, supaya bisa merata. Selanjutnya ini kita biarkan dulu hingga bumbunya meresap. Nah, jangan lupa untuk tes rasa.
Nah, ini sepertinya manisnya agak kurang ya. Jadi kita tambahkan lagi 1 sendok makan gula pasir. Kurang kecap. Kumpul sana di. Tes rasa guys. Masak-masak saya di tempat ini. Dari temannya uang sebanyak. Supaya lebih sedap dan mantap lagi rasanya, maka ini ditambahkan sedikit kecap manis. Jangan lupa diaduk-aduk lagi. Ini kita tinggal tunggu semuanya tercampur aja, karena ini juga sudah matang ya, jangan sampai overcook. Mangan paling kayak sarapan deh. Saya nak mana awan-awan nak. Sarapan dan pulang. Last but not least, ini yang membuat cita rasanya menjadi semakin bervariasi ya teman-teman. Kita masukkan potongan cabai hijau, kemudian diaduk-aduk kembali. Tunggu aja sebentar hingga cabai hijaunya ini agak-agak layu. Kemudian bisa disajikan. Kurang mak balik. Oke teman-teman, menu pertama sudah selesai nih. Asam-asam buncis pedas manisnya sudah siap untuk disajikan ya. Gimana menurut kalian? Sebenarnya ini cukup simple sih, cuman karena porsinya yang banyak, jadi butuh effort untuk masaknya, mulai dari nyiapin bumbunya dan proses masaknya sendiri. Kalau dari rasa, ini cukup balance teman-teman. Ada rasa asam, pedas, asin, manis. Pokoknya enak deh. Rasanya tuh bisa menyatu ya. Jadi teman-teman pokoknya wajib coba menu ini. Kalau kalian mau coba bisa pakai porsi kecil aja ya. Tinggal dikira-kira aja bahan dan bumbunya seberapa, tinggal menyesuaikan. Sebelum ke menu berikutnya, buat teman-teman yang belum subscribe, feel free to subscribe, like and share jika kalian suka dengan videonya. Atau kalian mau kasih masukan ke aku juga boleh, bisa komen di bawah ya. Atau kalian kalau udah nyobain resep ini juga boleh kasih komen, drop aja di bawah. Oke teman-teman, untuk menu yang kedua ini kita mau bikin kering tempe porsi jumbo ya. Kering tempe kali ini agak berbeda dengan kering tempe yang udah pernah aku bikin. Kalian bisa refer ke link di atas untuk cek video kering tempe yang udah pernah aku bikin ya. Dan langsung saja, bahan-bahan yang perlu kita siapkan sekitar 3 batang tempe ukuran 40-50 cm. Cukup panjang ya. Kalau bisa tempenya itu udah benar-benar jadi ya teman-teman. Biasanya ditandai dengan teksturnya yang agak padat, sehingga jika dipotong tempenya tidak hancur ya. Ini tempenya udah dipotong dan diiris kecil menjadi seperti ini. Berikutnya kita perlu siapkan wortel. Ini kita pakai sekitar setengah kilogram. Jadi sekitar 4-5 buah wortel ya.
Nah, ini wortelnya dipotong menjadi beberapa bagian, terus motongnya tipis aja seperti ini ya. Ini satu buah wortel bisa jadi sekitar 12 sampai 15 potongan, jadi benar-benar tipis ya motongnya. Nah, setelah dipotong tipis-tipis tadi, kemudian diiris kecil-kecil seperti ini. Jadi kenapa motongnya harus kecil-kecil kayak gini? Ini supaya mudah layu ketika ditumis nanti ya. Nah, ini wortelnya sudah selesai dipotong-potong semua. Selanjutnya kita siapkan bumbunya ya. Ini ada seperempat cabai rawit. Oh ya, semua bahan bumbunya ini sudah dicuci bersih ya. Kemudian 8 buah cabai merah besar. Ada seperempat bawang putih. Kemudian ada seperempat bawang merah. Selanjutnya ada 3 sampai 4 lembar daun salam. 1 batang lengkuas yang dibelah dan dikeprek seperti ini ya. Selanjutnya kita potong-potong dulu bawang merahnya. Ini dipotong tipis-tipis saja ya. Nah, motongnya nggak usah sambil nangis. Ya, mentang-mentang potong bawang merah sambil bercucuran air mata ya. Mending kita nyanyi aja ya. Opo aku salah yen aku cerita, opo anane wong sing ning sandingmu ben melu krungu
piye tenane. Berikutnya ini kita potong juga bawang putihnya. Ini dipotong tipis-tipis seperti bawang merahnya tadi ya. Yuk lanjut lagi. Opo aku salah yen aku kondo, opo anane ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe. Walalah, ojo baper yo rek. Nanti masakannya jadi nggak enak kalau masak sambil baperan. Ikan jeruk orang mbak keren gak ya? Sarang. Beneran apa mbak? Putih ya hujan. Ireng putih ya tidak rasa pink.
Nah, kalau udah selesai ngiris bawang-bawangnya, kita lanjutkan mengiris cabai rawitnya ya. Ini diiris serong aja ya. Serong ke kiri, serong ke kanan. Selanjutnya kita iris serong juga untuk cabai merah besarnya. Ini bijinya tidak perlu kita buang ya. Jadi biar menambah sensasi pedasnya ya. Angkringnya tak ada. Enggak masuk terus. Ya, Setelah bumbunya kita siapkan semua, yuk langsung aja kita eksekusi. Ini tempenya kita goreng secara bertahap dengan minyak goreng secukupnya aja. Ini gorengnya sambil diaduk-aduk terus ya, supaya tempenya tidak gosong. Oh ya, jangan lupa gunakan api sedang aja ya. Dan pastikan goreng tempenya ini betul-betul kering ya. Jadi
Tekstur tempenya kering tapi tidak gosong. Dia nak plastik soalnya plastik. Okey. Iya. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini, bisa diangkat dengan serokan ya. Ini tempenya sudah matang dan sudah kering ya. Kemudian kalau sudah bisa ditiriskan supaya minyaknya bisa turun ke bawah ya. Dan tidak terlalu banyak minyak yang menempel pada tempenya ini. Tuh, fokusnya. Kalau sudah kita angkat tempe yang sudah matang tadi, langsung kita goreng lagi tempe berikutnya ya. Jangan lupa diaduk-aduk terus saat menggoreng supaya tempenya tidak gosong. By the way, ini sudah masuk gorengan ketiga teman-teman. Jadi mungkin masih ada sisa satu gorengan lagi. Oke, ini tempenya sudah mulai kuning kecoklatan. Ini kita angkat dulu. Dan kita masukkan atau kita goreng lagi tempe yang terakhir ya. Kita masukkan aja semuanya ke dalam wajan ya. Gorengan tempe terakhir tadi sudah matang teman-teman. Ini selanjutnya kita tiriskan dulu dengan serokan. Bisa dilihat ya teman-teman, kurang lebih menggoreng tempenya seperti ini tingkat kematangannya. Jadi tekstur tempenya itu ada kesan crispy-nya tapi tidak terlalu kering gitu ya. Dan warnanya bisa dilihat ini kuning kecoklatan gini ya. Sekarang kita lanjutkan ke step berikutnya. Ini kita tumis dulu bumbu yang sudah dipotong-potong tadi ya. Ini pakai minyak yang tadi, tinggal dikurangi aja. Yang kita tumis terlebih dahulu adalah bawang merah dan bawang putihnya. Ini kalau orang Jawa bilang digongso ya teman-teman. Ditinggal diaduk-aduk aja. Ini ditumis sampai mengeluarkan aroma ya, sampai baunya harum.
Pon. Wis kono. Wis kuwi. Kentang kulit, kentang sawang, sawang Kok nek dadi apa piye? nggak makan enak banget. Goreng kayak gitu. Ini dah. Ini satu. Ini bawangnya sudah mulai mengeluarkan aroma dan kelihatannya sudah cukup ya menumis bawangnya. Selanjutnya kita masukkan cabai-cabainya tadi, cabai merah dan cabai rawit. Lalu kita tumis kembali. Ini kita masukkan sekalian laos yang sudah dikeprek tadi dan juga daun salam ya. Ini kita tumis hingga cabainya agak sedikit layu ya. Aku kok nek 2 kilo ngono ya, Bu. Lebungnya. Terus brand. NE wong ya. Tepung beras toh. Ini kalau kok nek dapatnya kurang berapa? Ini Ya, Bang. berarti kurang dijantan. Di jantan piro ya, Yu? Itu. Iki tak tukokne 1,5 ngono. Iki turah jerun dene 1,5 to. Iki kan turah setengah. Engko 3. Ya wis tak tukokne 1,5 wis. Timbang kurang. Wis ya juga. Ini cabenya sudah mulai layu. Selanjutnya kita tambahkan sedikit air, sedikit saja ya. Ini tujuannya supaya bumbunya bisa dengan mudah dicampurkan dengan tempenya nanti ya. Ini kita tambahkan 1 sendok makan garam. Nanti bisa di adjust ya, kalau misalkan kurang asin bisa ditambahkan kembali. Ini kita tambahkan kecap manis sekitar 3-5 sendok makan. Dikira-kira aja, nanti kalau misalkan dirasa kurang bisa ditambahkan lagi kecapnya.
Ini kita tambahkan lagi sedikit air karena terlalu kental ya. Dan ditambahkan lagi sekitar 2 sendok makan kecap manis. Selanjutnya kita tambahkan juga 1-2 sendok teh kaldu bubuk. Berikutnya kita tambahkan penyedap rasa, ini sekitar setengah sendok teh ya. Dan kita masukkan tempe yang sudah digoreng tadi ya ke dalam wajan. Semuanya saja dimasukkan sambil diaduk-aduk hingga tercampur rata. Ini kita tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir ya, supaya rasanya lebih gurih. Tambahkan lagi sedikit air supaya lebih mudah untuk mencampur bumbunya ini ke tempenya ya. Jadi bumbunya bisa meresap ke tempenya ini secara merata. Kita aduk-aduk aja ya. Ini sambil kita aduk-aduk terus hingga airnya tadi benar-benar menyusut ya. Ini tadi setelah dites rasa sepertinya kurang kecap, jadi kita tambahkan lagi sekitar 2 sendok makan kecap manis. Dan kita tambahkan lagi sekitar 1 sendok makan gula pasir ya. Kita aduk kembali hingga bumbunya tercampur rata dan bagian bawahnya tidak gosong ya. Karena kalau sudah menyusut seperti ini biasanya rawan sekali gosong, sehingga harus diaduk-aduk terus. Jangan lupa untuk tes rasa apakah sudah sesuai dan bumbunya sudah meresap ke tempenya ya. Tapi ini sepertinya sudah benar-benar mantap deh. Ini kering tempenya sudah matang. Selanjutnya kita pindahkan ke wadah ya. Ini dipindahkan aja semuanya. Dan ini dia teman-teman, kering tempe versi jumbonya sudah jadi. Kalau ditanya rasa, for me it's a wow taste. Tasty banget, rasanya tuh gurih, terus ada manisnya gitu, dan pedesnya juga ada asinnya juga, nampol banget pokoknya. Kalian mesti cobain resep ini. Kalian bisa cobain versi mininya, tinggal adjust saja bumbu dan bahannya ya. Kalau udah cobain, bisa komen di bawah ya, atau tag channel aku. Terima kasih buat kalian yang sudah pantengin video ini hingga selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya juga ya. Sekian dulu 1 jam masak bersama Wawa Jav. See you next video. Bye-bye. Annyeong.